Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 39. Oke, lah nggak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kini King Howran bersama dengan Xiaoyan sedang membicarakan pertemuan Agung dan Dian yang juga bisa disebut sebagai pertemuan para alkemis. Raut wajah Xiaoyan tiba-tiba saja berubah ketika dia mendengarkan persyaratan khusus untuk mengikuti pertemuan alkemis itu. Melihat perubahan wajah dari seorang Xiaoyan membuat King Howran tiba-tiba saja berkata, "Adik junior Xiaoyan, ada apa? Mungkinkah kau sebenarnya juga merupakan alkemis?" Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Iya kakak Howran, tapi aku hanya sekedar coba-coba saja. Semenjak datang ke benua Dodi ini aku baru satu kali memurnikan pil abadi dan itu tidak bisa dianggap sebagai pil tingkat pertama Kaisar." King Howran cukup kaget. "Apa? Kau memurnikan pil abadi? Apakah itu berhasil?" Xiaoyan menganggukkan kepalanya. "Iya, aku berhasil, tapi aku belum pernah menyempurnakan apapun lagi sejak saat itu. Jadi aku tidak berani mengatakan bahwa diriku saat ini adalah alkemis Kaisar tingkat pertama." King Howran pun tertawa terbahak-bahak. "Berhasil memurnikan pil abadi di percobaan pertama. Adik Xiaoyan, kau benar-benar memiliki bakat yang tinggi dalam hal alkemis." Xiaoyan pun cukup malu. "Kakak Howran, kau terlalu memujiku." King Howran kemudian berkata, "Adik junior Xiaoyan, kau benar-benar tidak paham apapun. Kau berhasil memurnikan pil abadi pada percobaan pertama. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa." Kali ini King Howran tidak kuasa menahan rasa hormat yang cukup tinggi terhadap Xiaoyan. Berhasil memurnikan pil abadi yang bisa dianggap sebagai pil yang cukup sulit, bahkan di antara tingkat Kaisar pertama. Pada percobaan pertama, itu jelas bukan karena keberuntungan, tapi juga menunjukkan bahwa bakat alkemis seorang Xiaoyan memanglah luar biasa. King Howran kemudian memberikan semangat pada Xiaoyan. "Adik juniorku, masih ada cukup banyak waktu sebelum pertemuan Agung dan Dian atau pertemuan alkemis itu dilakukan. Dan juga ada banyak bahan obat yang tersedia di dalam kota Juki. Jika kau punya waktu, luangkan untuk memurnikan pil obat. Dan aku yakin kekuatanmu akan meningkat secara signifikan. Mungkin kau juga akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti pertemuan Agung dan Dian." Xiaoyan hanya tersenyum sambil berkata, "Baiklah, kita lihat saja nanti." Pada akhirnya, setelah melakukan obrolan yang cukup singkat itu, King Howran mengajak Xiaoyan makan bersama dan mereka juga berbincang-bincang sampai larut malam. Hubungan antara Xiaoyan dengan King Howran ini telah menjadi semakin dekat dan juga erat, layaknya kakak beradik sungguhan. Setelah merasa cukup puas dengan obrolan dan juga makan-makan kali ini, Xiaoyan berpamitan kepada King Howran untuk pergi beristirahat di dalam kamar yang sudah dipersiapkan. Sesampainya di dalam kamar itu, Xiaoyan duduk bersila, menarik napas dalam-dalam dan kemudian melancarkan energi dari dalam tubuhnya, menghilangkan seluruh pengaruh dari efek kekenyangan akibat memakan terlalu banyak makanan yang disediakan. Xiaoyan kini sudah masuk dalam mode kultivasi. Berbagai energi yang berada di tempat sekitar mulai terserap ke dalam tubuhnya. Malam hari telah berlalu dengan tenang dan kemudian esok pagi pun telah tiba. Xiaoyan menghembuskan nafas panjangnya dan dia mulai membuka mata. Saat ini Xiaoyan bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhnya cukup luar biasa karena telah meningkat semenjak melakukan kultivasi di dalam tempat ini. Hal itu membuat Xiaoyan kemudian bergumam kepada dirinya sendiri. Energi asal Kaisar yang berada di dalam provinsi di Yuan ini memang jauh lebih padat jika dibandingkan dengan yang ada di provinsi Kaisar. Xiaoyan bisa merasakan peningkatan kekuatannya dari kultivasi yang dilakukan semalam saja mungkin 2 kali atau 3 kali lipat jika dibandingkan dengan kultivasi saat berada di provinsi Kaisar. Tidak lama kemudian Xiaoyan pun mulai keluar dari dalam kamarnya ini dan dia berjalan menuju aula utama dari klan Iblis Darah. Di kejauhan dia telah menyaksikan sosok seorang yang cukup tampan berjubah merah. Tidak lain adalah King Howran. Sepertinya sudah sengaja menunggu Xiaoyan di tempat ini. Xiaoyan pun mendekat dan kemudian memberikan hormat sambil berkata, "Kakak King Howran,
apakah dirimu sudah sejak tadi berada di dalam tempat ini? King Howran menganggukkan kepalanya. Dia kemudian melihat pada Soyen sambil tersenyum dan berbicara. Soyen, aku semalam telah melupakan sesuatu. Setelah mengatakan hal seperti ini, King Howran melambaikan tangan dan kemudian sebuah gunungan berwarna coklat kuno telah muncul di telapak tangannya. Lalu dia berkata, "Ini, terimalah. Di dalamnya berisi peta yang diwariskan dari zaman kuno. Dan peta ini seharusnya menandai lokasi dari 3 keajaiban dunia. Selama puluhan ribu tahun kita telah mencarinya berkali-kali berdasarkan dengan peta ini, tapi kita selalu pulang dengan tangan kosong. Selain itu, setauku ada lebih dari 1 salinan dari peta ini dan semuanya sama. Orang-orang telah meragukan keaslian dari peta ini, tapi aku selalu merasa bahwa peta ini adalah yang asli. Hanya saja karena suatu alasan, kita belum bisa menemukan satu pun 3 keajaiban dunia dari sesuatu yang ditandai di dalam peta itu. Soyen, jika kau cukup beruntung, mungkin peta ini akan berguna bagi dirimu. Ambillah." Soyen ketika mendengarkan bahwa ini adalah peta dari 3 keajaiban dunia, matanya menyipit. Soyen mengambilnya dengan hati-hati yang kemudian dia segera melihat isi yang berada di dalamnya. Kemudian King Howran sambil tertawa dia mengatakan, "Soyen, kau tidak perlu terburu-buru. Kau akan memiliki banyak kesempatan untuk melihatnya dengan sesama nanti. Mari, aku akan mengantarkan dirimu untuk pergi ke tempat dari burung terbang." Pada akhirnya Soyen bersama dengan King Howran, mereka pergi menuju ke tempat dari burung terbang itu. Keduanya pun saling mengobrol ketika di dalam perjalanan ini. Dan kali ini Soyen bisa melihat sebuah platform batu yang berwarna biru. Hal itu terlihat nampak megah karena sebenarnya tempat tersebut merupakan titik pendaftaran bagi burung-burung terbang. Di platform batu itu ada 2 orang wanita yang cukup cantik menggunakan jubah berwarna merah. Mungkin mereka merupakan panitia pendaftaran burung terbang. Suasana di sekitar dari platform batu berwarna biru itu cukup ramai. King Howran bersama dengan Soyen pun mendarat di tempat itu, yang kemudian orang-orang yang berkerumun di sini ketika melihat kehadiran dari King Howran, mereka semuanya menyingkir, memberikan jalan dan juga memberikan kekaguman serta rasa hormat. Di dalam kota iblis ini, King Howran bisa dibilang cukup terkenal, terutama dengan pengumuman terbaru kepada seluruh ras iblis bahwa dia yang akan menduduki posisi Kaisar Iblis selanjutnya. Meskipun ada beberapa orang yang menentang, namun mereka tidak berani mengungkapkan hal itu secara langsung. Dan setiap anggota ras iblis ingin sekali melihat kehadiran dari seorang Kaisar Iblis yang cukup mengesankan seperti King Howran. Bahkan di dalam kota iblis ini tidak semua orang cukup beruntung untuk bisa bertemu dengan King Howran. Gadis cantik yang cukup muda menggunakan baju berwarna merah telah mengenali King Howran. Pandangan matanya penuh kekaguman. Dia kemudian turun dari platform batu berwarna biru, berjalan mendekat King Howran, kemudian memberikan hormat sambil bertanya, "Bolehkah aku tahu kemana Anda akan pergi, wahai tuan terhormat?" King Howran melihat pada gadis muda cantik berbaju merah ini, lalu dia berkata, "Bukan aku yang akan pergi, tapi saudara di sampingku. Tolong carikan burung terbang terbaik untuk 1 penunggang." Mendengarkan instruksi seperti ini, gadis cantik berbaju merah segera menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berbalik menemui gadis cantik lainnya yang lebih tua dan juga menggunakan baju berwarna merah. Gadis cantik muda ini membisikkan sesuatu kepada rekannya itu. Dalam seketika, rekannya tersebut raut wajahnya berubah. Dia kemudian segera berbalik menemui King Howran dan membungkuk memberikan hormat sambil mengatakan, "Mohon maaf tuan, aku tidak tahu bahwa Anda merupakan yang mulia Kaisar Iblis dan telah tiba di tempat ini. Mohon maafkan atas ketidaksopananku." King Howran kemudian berkata pada gadis berbaju merah yang lebih tua ini, "Sudahlah, tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkan dirimu. Kau sudah tahu apa yang aku pesan kepada rekanmu tadi, bukan?" Gadis berbaju merahnya lebih tua ini hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian
Dia pun mengatakan, "Mari, aku antarkan Anda menuju binatang terbang yang mungkin cocok untuk saudara Anda." Zhou-Yan bersama dengan King Houran hanya bisa menganggukkan kepalanya, kemudian dia mengikuti jalan dari wanita berbaju merah yang lebih tua ini. Tidak lama kemudian, mereka telah tiba di tempat dari seekor burung yang memiliki tubuh ramping namun dengan bulu berwarna hitam. Burung ini adalah burung dunia bawah dalam hal kecepatan. Tidak diragukan lagi. Wanita cantik berbaju merah yang lebih tua itu kemudian berkata, "Yang mulia Kaisar Iblis, ini adalah burung dunia bawah yang baru saja kita dapatkan. Dalam hal kecepatan, merupakan yang tercepat di antara binatang iblis terbang lainnya. Awalnya, kami memiliki pelanggan yang sudah memesan burung ini. Tapi karena pemuda di samping Anda adalah rekan dari Yang Mulia Kaisar Iblis, maka kami tentu saja memprioritaskan rekan Anda." King Houran menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Bagaimanakah bisnis akhir-akhir ini?" Ekspresi dari wanita berbaju merah yang lebih tua itu langsung berubah menjadi lebih semangat. Dia lalu mengatakan, "Bisnis berjalan dengan baik. Semenjak Anda mengumumkan kenaikan Anda sebagai Kaisar Iblis, jumlah orang yang berpergian dari kota iblis telah meningkat secara signifikan. Dan tidak ada yang berani menantang kami. Bahkan para pedagang yang menjual binatang iblis terbang, mereka juga menawarkan harga yang jauh lebih baik kepada kita daripada sebelumnya. Baru-baru ini kita memperkenalkan banyak burung terbang baru dan bisnis pada akhirnya berkembang dengan pesat." Divisi burung terbang ini merupakan salah satu industri usaha dari klan iblis darah dan juga salah satu penopang sumber pendapatan mereka. Jadi King Houran tentu saja memperhatikan hal ini. Mendengar bahwa bisnisnya mulai berkembang pesat membuat King Houran menganggukkan kepalanya dengan raut wajah penuh kepuasan. King Houran menepuk bahu dari Zhou-Yan dan kemudian dia berkata, "Adik junior Zhou-Yan, aku hanya bisa mengantarkan dirimu sampai di tempat ini saja. Semoga perjalananmu aman." Zhou-Yan hanya bisa menangkupkan dua tangannya. "Terima kasih banyak kakak King Houran." Zhou-Yan mohon pamit dan mengucapkan selamat tinggal. Tanpa ragu lagi Zhou-Yan langsung melompat pada burung dunia bawah itu. Dan secara perlahan burung dunia bawah mengepakkan sayapnya untuk segera mengudara. Zhou-Yan melambaikan tangannya kepada King Houran. Begitu juga dengan King Houran yang melambaikan tangannya kepada Zhou-Yan. Selanjutnya, serus, burung dunia bawah mulai bergerak dengan kecepatan tinggi membawa Zhou-Yan untuk pergi menuju kota Jugi. King Houran hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika melihat kepergian Zhou-Yan dan kemudian dia berbalik lalu berjalan untuk menuju klan iblis darah miliknya. Zhou-Yan telah duduk bersila di atas burung dunia bawah itu dan menurut informasi yang didapatkan dari King Houran, perjalanan menuju kota Jugi menggunakan burung terbang ini akan memakan waktu setidaknya 1 minggu. Maka dari itu Zhou-Yan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kali ini untuk berkultivasi. Zhou-Yan telah langsung mengeluarkan kekuatan jiwanya untuk memasang perlindungan selama dia berkultivasi di atas burung terbang dunia bawah. Kekuatan jiwa dari seorang Zhou-Yan kemudian juga telah menyapu cincin penyimpanan yang berada di jarinya dan dia telah terfokus pada 2 batu kristal, yang satu kecil, yang satu besar. Karena itu adalah batu kristal yang telah didapatkan oleh Zhou-Yan dari King Houran, sementara yang kecil adalah batu yang telah dia dapatkan dari mengalahkan rubah iblis berwarna ungu. Zhou-Yan melambaikan tangannya untuk mengeluarkan batu kristal yang kecil dan kemudian dia menyerap kekuatan di dalamnya untuk meningkatkan kekuatan di dalam tubuh Zhou-Yan. Sementara dia menyimpan batu kristal yang lebih besar karena waktu penyerapan bagi inti binatang iblis ini sangatlah lama. Selanjutnya, kekuatan jiwa dari Zhou-Yan juga telah melihat di dalam cincin penyimpanan telah tergeletak binatang yang cukup besar dan tidak lain itu adalah gajah duri baja.
Soyen pun bergumam kepada dirinya sendiri, aku ingin tahu berapa harga dari gajah duri baja ini ketika dijual. Bagaimanapun juga, gajah duri baja ini merupakan binatang iblis yang sudah mencapai bintang 4 dodi, seharusnya memiliki harga jual yang cukup mahal. Namun sebenarnya Soyen tidak mengetahui bahwa di dalam kota Jugi, binatang yang telah mencapai level bintang 4 dodi, harganya mungkin hanya sekitar 100 koin tanda naga. Detik berikutnya pikiran dari Soyen tertuju pada kuali obat yang cukup besar. Itu merupakan kuali kayu api pemberian dari Kaisar Iblis King Xuantian kepada Soyen, dan dia sudah mencobanya 1 kali. Khasiat dari pil obat yang dibuat menggunakan kuali alkemis kayu api ini sangatlah luar biasa. Dan tidak heran jika pada saat itu Kaisar Iblis King Xuantian menyebutnya sebagai artefak ilahi untuk memurnikan pil obat. Di samping dari kuali alkemis kayu api, terdapat beberapa gulungan, karena itu merupakan gulungan resep pil obat yang diberikan oleh Xiaolong. Sementara yang lainnya adalah gulungan resep yang diberikan oleh King Xuantian. Perhatian Soyen tertuju pada gulungan resep dari Kaisar Iblis King Xuantian. Dia mengatakan bahwa resep ini adalah formula yang tidak tertandingi di zaman kuno. Soyen menjadi benar-benar penasaran kejutan apa yang ada di dalam dari gulungan itu. Dia kemudian melambaikan tangannya. Gulungan pemberian dari Kaisar Iblis King Xuantian pun muncul. Tanpa ragu lagi Soyen langsung membuka gulungan tersebut, dan kemudian beberapa benda kini telah muncul di hadapan Soyen, memancarkan aura yang cukup menakjubkan. Hal itu membuat pandangan mata Soyen menyipit dengan penuh penasaran. Dia berkata sambil membaca tulisan yang berada di benda pada hadapannya itu. Cairan Qinglin 1 pola bisa memulihkan semua dogi untuk bintang 2 dodi. Cairan Qinglin 2 pola bisa langsung memulihkan dogi untuk semua bintang 3 dodi. Cairan Qinglin 3 pola bisa langsung memulihkan dogi bintang 4 dodi. Aku sudah menuliskan bahan-bahan yang digunakan serta langkah spesifik dari pembuatannya di dalam gulungan ini. Karya paling membanggakan dari Kaisar disebut sebagai karya seorang jenius. Soyen pun cukup puas dengan pemberian dari Kaisar Iblis King Xuantian. Selanjutnya Soyen membuka halaman lain dari gulungan ini yang kemudian beberapa benda juga telah muncul. Soyen lalu berkata, pil energi darah adalah pil untuk pengobatan darurat. 1 pola digunakan untuk bintang 2 dodi dan 2 pola digunakan untuk bintang 3 dodi. Bahan-bahan dan juga langkah pembuatannya juga sudah aku tuliskan. Halaman ini aku beri nama ide yang brilian. Soyen kemudian membuka halaman yang lainnya. Lalu dia membaca tulisan yang berada di tempat itu. Pil angin cepat bisa meningkatkan kecepatan gerak secara instan. Hal ini digunakan untuk dodi bintang 3. Soyen membuka halaman berikutnya dan kemudian dia membaca tulisan di tempat itu. Pil Huantian bisa meningkatkan kekuatan secara instan dan juga signifikan, tapi memiliki efek samping yang cukup parah. Karena kekuatan akan berkurang hingga 80% setelah efek dari pil Huantian ini hilang. Dan kemudian kekuatanmu akan kembali pulih seperti semula setelah 1 jam. Hal ini hanya bisa digunakan untuk bintang 4 dodi. Aku memberikan nama bagi halaman ini sebagai rumus yang bagus untuk mempertaruhkan nyawa. Soyen membuka halaman berikutnya. Pil pemakan jiwa bisa menghilangkan tanda pemakan jiwa. Catatan penting, aku akan mengumumkannya ke seluruh benua setelah aku menyatukannya. Halaman berikutnya, pil tidak terlihat memberikan efek dan juga kemampuan untuk tidak terlihat, tapi bisa mencegah sebuah pergerakan. Catatan, barang unggulan untuk penyergapan dan juga pelarian. Halaman berikutnya, pil hati ungu bisa sangat melemahkan kekuatan dari kesengsaraan petir kelima yang dicapai
oleh bintang 5 Dodi. Catatan, Ras Yao sungguh lelucon. Halaman berikutnya, pil pemurni sumsum untuk perendaman tubuh dengan efek membersihkan meridian, memurnikan sumsum, dan juga memperkuat tubuh fisik. Catatan, semua orang yang mengetahui hal ini harus mati, kecuali kaisar ini. Halaman berikutnya, pil permajaan bisa membuat seseorang awet muda. Ini adalah pil obat kaisar tingkat kelima. Catatan, umat manusia suka meneliti hal-hal ini, tetapi wanita yang lebih menyukainya. Halaman berikutnya, bunga kehidupan yang dapat menghidupkan kembali orang yang telah mati, memulihkan kekuatan dan juga memungkinkan kelahiran kembali nirwana. Ini adalah pil obat kaisar tingkat ke-6. Catatan, rumusnya cukup bagus, tapi tidak terlalu berguna. Ketika Soyen sedang membaca, formula yang telah diberikan oleh Kaisar Iblis King Xuantian itu tiba-tiba saja terdengar suara dari dalam cincin penyimpanan milik Soyen. Seberkas cahaya keluar dari dalamnya, dan itu adalah Zanlao. Pandangan mata Zanlao kemudian berkilauan dengan cahaya keemasan. Dia mengulurkan telapak tangannya mengambil ramuan obat yang berada di tangan dari Soyen dengan cepat membolak-baliknya dan tidak mampu menahan kegembiraan. Soyen melihat sikap aneh dari Zanlao dan kemudian dia bertanya, "Zanlao, sebenarnya ada apa denganmu?" Zanlao yang biasanya tidak meninggalkan pagoda emas kecuali ada hal yang penting, tapi tiba-tiba saja dia muncul di hadapan Soyen. Hal ini sungguh mengejutkan. Zanlao tidak menanggapi perkataan Soyen dan pandangan matanya terus menatap kepada gulungan. Dia membuka halaman itu satu persatu. Zanlao kemudian segera bergumam, sungguh rumus-rumus dari resep yang luar biasa, seperti yang diharapkan dari koleksi seorang kaisar iblis. Semuanya ini adalah resep yang tidak akan bisa didapatkan dengan mudah di dunia luar sana. Tiba-tiba saja Zanlao berhenti, membolak-balikkan halaman dari gulungan itu. Pandangan matanya pun terfokus kepada bagian halaman yang terbuat dari kertas hitam. Lalu mata dari Zanlao pun bersinar terang. Dia berkata, "Ternyata ada pil obat seperti itu." Ternyata ada pil obat seperti itu. Zanlao terdiam diri dengan cukup lama setelah mengatakan hal seperti ini. Sementara Soyen yang bingung dengan sikap dari Zanlao, dia berkata, "Zanlao, sebenarnya apa pil obat yang kau maksud? Kenapa kau terlihat cukup senang?" Soyen mulai menduga-duga mungkinkah Zanlao telah melihat ramuan dari pil obat kelas yang tidak tertandingi. Hal itu membuat seorang Soyen menjadi cukup penasaran. Pandangan mata dari Soyen terus melihat ke arah Zanlao yang terlihat nampak senang. Dan kemudian dia sekali lagi berkata, "Zanlao, sebenarnya apa yang telah kau temukan?" Zanlao tiba-tiba saja tertawa. "Bocah sialan, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menggambarkan keberuntunganmu. Aku hanya khawatir tentang bagaimana caranya meningkatkan kekuatan fisikmu dengan cepat, dan sekarang akhirnya aku punya petunjuknya. Soyen, ini luar biasa." Soyen kemudian membaca halaman yang sebelumnya pernah dia baca. Kemudian Soyen pun melihat pada judulnya, "Pil pemurni sumsum digunakan untuk merendam tubuh dengan efek membersihkan meridian, memurnikan tulang, memodifikasi esensi, dan juga memperkuat tubuh fisik." Ini adalah pil kaisar tingkat kelima. Soyen sebelumnya memang telah membaca hal ini, tapi dia tidak terlalu mendalami, hanya sekilas saja. Dan setelah mendengarkan perkataan dari Zanlao, ternyata ini memang sebuah pil yang bisa meningkatkan tubuh fisik yang dia cari-cari selama ini. Menurut deskripsi, pil pemurnian sumsum memang bisa meningkatkan tubuh fisik secara signifikan, dan ini bisa dianggap sebuah pil yang sangat langka. Dilihat dari raut wajah penuh kesenangan dari seorang Zanlao, pil pemurnian sumsum tidak sederhana dan efeknya sudah pasti bagus. Detik berikutnya Soyen menyipitkan matanya ketika dia membaca catatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Xuantian. Di sana tertulis, mereka yang mengetahui hal ini harus mati, kecuali kaisar ini. Soyen semakin paham
betapa istimewanya formula dari pembuatan pil pemurnian sumsum. Zanlao kemudian berkata, Kaisar misterius iblis darah atau King Xuantian itu cukup kejam. Ketika di masa lalu, dia tidak segan-segan melenyapkan siapapun yang mengetahui formula yang telah dia buat. Namun, pil pemurnian sumsum ini juga sangat istimewa. Ini pertama kalinya aku mendengar, dan dari keterangannya memang memiliki efek yang seharusnya cukup bagus untuk tubuh fisikmu. Soyen, pil pemurnian sumsum ini mungkin akan sangat bisa membantu dirimu meningkatkan kekuatan fisik. Ini sangat penting agar kau bisa segera mendapatkan garis keturunan dari rasial. Tapi bahan-bahan untuk memurnikannya tidak ada di lantai dari pagoda emas, dan beberapa bahannya masih terlalu langka. Kau mungkin harus bekerja keras untuk mencarinya. Namun, jangan bicarakan hal ini terlebih dahulu. Pil obat ini merupakan sebuah pil yang berada di Kaisar kelima. Dengan kemampuan alkemismu yang saat ini masih terlalu lemah, ada beberapa bahan dasar di lapisan bahan obat. Kau harus segera meningkatkan kemampuan alkemismu terlebih dahulu. Kekuatan Xiaoyan saat ini sudah memungkinkan bagi dirinya untuk memasuki lantai ketiga dari pagoda emas. Di sana merupakan lantai yang menyimpan berbagai bahan obat-obatan. Zanlao dengan penuh semangat menyuruh Xiaoyan untuk segera memasuki lantai ketiga dari pagoda emas untuk bisa meningkatkan kemampuan alkemisnya. Mendengarkan ucapan dari seorang Zanlao membuat Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia mengeluarkan pagoda emas dari dalam cincin penyimpanan yang sekarang melayang di hadapan Xiaoyan. Sosok Zanlao segera terbang masuk ke dalam pagoda emas itu, kemudian disusul oleh Xiaoyan. Begitu memasuki pagoda emas ini, Xiaoyan melihat pada Long Yi yang sedang duduk berkultivasi di dalam tempat itu. Kali ini luka di tubuh dari Long Yi telah benar-benar menghilang, dan dia masih berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan dia sendiri. Xiaoyan mendekati Long Yi dan kemudian dia bertanya, Long Yi, apakah seluruh lukamu sudah sembuh? Long Yi membuka matanya, melihat pada Xiaoyan dengan ekspresi yang sangat gembira, dan dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Long Yi tidak suka banyak bicara, dan Xiaoyan sudah terbiasa dengan hal itu. Selanjutnya Xiaoyan menepuk kepala dari Long Yi dengan cukup lembut. Lalu dia menyuruh Long Yi untuk kembali berkultivasi, sementara Xiaoyan akan menuju ke lantai berikutnya dari pagoda emas ini. Pada akhirnya Xiaoyan telah sampai di lantai kedua dari pagoda emas. Selanjutnya tatapan matanya melihat ke arah depan. Ada sebuah titik cahaya berwarna biru. Itu adalah pintu masuk untuk menuju lantai ketiga. Tanpa ragu lagi Xiaoyan mendekati titik cahaya biru dan kemudian dia melangkahkan kakinya ke dalam cahaya itu, lalu sras menghilang seketika, dan Xiaoyan kini telah sampai di lantai ketiga dari pagoda emas. Xiaoyan bisa mencium aroma dari bahan obat-obatan yang cukup luar biasa di dalam ruangan ini. Pandangan mata dari Xiaoyan juga dibuat takjub ketika dia melihat berbagai bahan obat-obatan yang cukup langka tertumpuk seperti bukit di dalam tempat ini, karena sebenarnya lantai ketiga adalah gudang bahan obat-obatan. Zanlao muncul di samping dari Xiaoyan. Ketika melihat ekspresi terkejut di wajah Xiaoyan, dia hanya bisa tersenyum. Detik berikutnya Zanlao pun berkata, Xiaoyan, tumpukan yang ada di sudut itu semuanya adalah bahan obat-obatan tingkat dasar. Kau bisa menggunakannya untuk meningkatkan kemampuan alkemismu, karena saat ini masih terlalu lemah. Dan bahan obat yang lainnya, semua itu adalah tingkat lanjutan, dan kau belum bisa menggunakannya dengan level kekuatanmu saat ini. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia berjalan menuju sudut dari tempat ini seperti yang ditunjukkan oleh Zanlao. Lalu Zanlao pun kembali mengatakan, sebaiknya kau memurnikan pil obat terlebih dahulu. Dengan kekuatan Dao di bintang 3mu saat ini, kau harus mempelajari teknik Dao baru. Berdasarkan teknik Daomu yang sekarang, jika kau melawan seseorang yang lebih kuat darimu, maka tidak akan ada peluang untuk menang. 2 hari kemudian pergilah ke lantai kedua, yaitu teknik kultivasi, untuk mempelajari teknik Dao yang baru.
Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Teknik seperti apa yang akan didapatkan oleh Xiaoyan di lantai kedua? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol,